Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Nurdani dengan NIM S1122008. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Object Oriented Programming atau bisa disingkat dengan OOP. Mana di sini ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, adapun topik-topik yang akan dibahas yaitu ada OOP itu sendiri, dan ada konsep kelas dan objek, ada operator overloading, ada iterasi, cara kita membuat kelas yang bisa diiterasi, dan ada konsep inheritance atau pewarisan, kelas abstrak, namespace dalam OOP, serta perbedaan antar shallow dan deep coping, mana setiap implementasinya ini akan berbeda-beda di Python. Yang pertama, apa itu Object Oriented Programming? Nah, OOP ini adalah seperti cara kita memodelkan objeknya ke dalam dunia nyata, dalam bentuk perangkat lunak. Misalnya kita bisa modelkan seorang mahasiswa, dosen, atau mobil, rumah yang memiliki hubungan satu sama lain, mana setiap objeknya itu memiliki atribut dan data yang melekat pada objek tersebut. Mana juga fungsi dan metodenya itu dapat dilakukan oleh objek itu sendiri. Mengapa kita harus menggunakan OOP? Karena pendekatan ini, OOP ini, membuat program kita itu bisa menjadi lebih dekat dengan cara bagaimana manusia itu memandang dunia. Nah, selain itu, OOP juga bisa membantu kita dalam hal modularitas, di mana setiap bagian-bagian dalam programnya itu bisa dikembangkan secara terpisah dan juga bisa digabungkan nantinya. Lanjut, software development. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, OOP ini bisa membantu kita mulai dari tahap awal, yaitu dalam tahap pendesain, kemudian dilanjutkan dengan tahapan implementasi sampai pengujiannya, mana kita bisa menggunakan pendekatan top down dengan stabil atau bottom up dengan unit testing, mana biasanya di Python ini kita bisa menggunakan statement if name _main, mana ini untuk menjalankan kodenya itu secara mandiri, tapi juga bisa kita gunakan kembali sebagai modul. Class definition. Nah, kelas ini adalah bagaimana cara kita membuat abstraksi dalam OOP, mana dalam kelas ini kita bisa mendefinisikan metode setiap fungsi atau anggota yang ada dan atributnya. Kemudian tujuan dari kelas ini adalah untuk menyatukan data dan fungsi dalam satu hal yang sama, sekaligus menyembunyikan detail implementasinya agar penggunaannya itu lebih aman. Dan kita masuk ke class dan object. Nah, kelas ini adalah bisa dianggap sebagai blueprint. Nah, sementara objeknya itu adalah realisasi dari blueprint itu sendiri. Saat objek dibuat, Python akan memanggil konstruktor ini, mana Python ini tidak menerapkan sistem akses data secara formal seperti bahasa lainnya, tapi sebagai penggantinya kita bisa menggunakan konvensi nama. Misalnya di sini protected
dan private. Nah, untuk private ini dia atributnya diawali dengan satu underscore saja. Sedangkan untuk private dia menggunakan 2 underscore. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Nah, di sini ada class person. Nah, class person ini dia itu memiliki 3 atribut dan membuat ini di sini class person ini mendefinisikan 3 atribut, yaitu ada nama, umur, dan gender. Nah, untuk nama dan umur ini dia itu bersifat protected karena dia hanya menggunakan 1 underscore saja. Sedangkan untuk gender dia itu private karena menggunakan 2 underscore. Nah, dan sini ada di fungsi pertama, yaitu get atribut. D ini untuk mencetak setiap atribut dari objek yang ada. Nah, dimana itu diakses berdasarkan atribut nama, umur, dan gendernya, berdasarkan nama dari variable atau objeknya. Dan ada defset attribut. Ya, di sini dia ini untuk mengubah semua atributnya dari luar kelas melalui metode yang bukan langsung dari atributnya. Nah, dan dia mencetak data awal, dimana di sini John namanya itu John, umur 36, dan dengan gender male, yang diubah menjadi Harry 25 dan male. Nah, di sini Python itu tidak sini P2 untuk gender. Nah, maksud gender dia tuh tidak memblokir aksesnya ke atribut private, tapi menyamarkannya dengan namelink, sehingga akses ke gendernya itu dilakukan lewat pemanggilan 2 version 2. Hingga hasilnya di sini kelas berhasil membuat dan menggunakannya, dimana atributnya itu bisa dimodifikasi meskipun bersifat protected dan atau private, tapi lewat cara yang lebih aman atau disarankan. Ini kita masuk ke operator overloading. Nah, operator overloading ini dia seperti membolehkan kita untuk mendefinisikan ulang bagaimana cara kerja operator seperti tambah, kurang, dan operasi lainnya untuk objek yang kita buat sendiri, dimana setiap objek yang memiliki operasi, misalnya di sini A sama dengan student, B sama dengan student 2, jika digabungkan atau ditambah akan menjadi apa. Nah, di sini ada implementasinya. Di sini kita bisa melihat bahwa di Python ini operator seperti penjumlahan itu bisa berperilaku berbeda tergantung jenis data yang kita gunakan. Nah, di sini contohnya jika kita memprint 2 tambah 3, maka ia akan menghasilkan hasil output itu 5, karena di sini Python itu menjumlahkan 2 angka yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika kita menulis text dalam bentuk list, di sini ada list yang pertama itu 2,3, kemudian ditambah 4,5. Nah, di sini dia itu tidak menghitung, tidak menjumlahkan angkanya satu persatu, tetapi menggabungkan antara list
1 dan 2 secara langsung sesuai langsung isinya. Ini yang menggabungkan sehingga hasil outputnya itu 2, 3, 4, dan 5 gabungkan dalam satu list. Nah, dan jika di sini yang ketiga, sini ada variabel list didefinisikan dengan variabel mana untuk list pertama itu variabelnya A, dia berisi 2, 3, 4, 5 yang ditandai dalam kurung. Dan untuk yang B dia 7, kurung 7,8 dan ada 10,11. Nah, jika hasil C sama dengan A tambah B menjadi print, maka dia akan menggabungkan isi list dari list pertama, dari list A dan juga list B. Nah, di sini untuk list A itu tadi yang pertama ada 2,3 dan 4,5, setelah itu digabungkan dengan list dari B ada 7,8 dan 10,11. Nah, jika yang dioperasikan itu adalah dalam bentuk string, maka dia juga akan menggabungkannya, bukan menjumlahkan atau menghitung apapun, karena ini dia dalam bentuk string atau dalam bentuk teks, sehingga hasilnya Tom, Tambah, dan Harry itu digabungkan menjadi Tom Harry. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, operator overloading terus special name metode. Nah, operator overloading ini melalui metode yang diberi nama khusus. Setiap perilaku operator itu secara standar dan fungsi bawaannya dalam Python itu bisa kita definisikan ulang menggunakan kelas menggunakan metode bernama yang lebih khusus atau spesial. Contohnya, di sini ada operator tambah, dia mengimplementasikan metode name underscore add atau penambahan. Sedangkan untuk yang non operator seperti strfoo, dia ini mengimplementasikan metode foo underscore str karena kelas foo ini ditentukan oleh pengguna tersendiri apakah dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode foo metode. Nah, jika suatu metode khusus tertentu tidak diimplementasikan pada kelas yang ditentukan oleh pengguna, maka sintaks standar yang biasa digunakan oleh metode tersebut akan menimbulkan atau menampilkan pengecualian. Misalnya tadi A tambah B akan menimbulkan kesalahan jika penambahan ini tidak didefinisikan. Nah, di sini ada tabelnya seperti tabel untuk setiap operasi yang berbeda, operator yang berbeda memiliki metode yang berbeda pula. Seperti ini, yang pertama tadi itu operator penambahan, dia menggunakan nambaling seperti ini. Untuk yang pengurangan menggunakan bukan net, dan begitu juga untuk operator yang lainnya. Nah, di sini setiap operator memiliki metodenya masing-masing. Dan kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada contoh operator overloading menggunakan kelas vektor. Nah, kita masuk metode. Nah, selain operator, Python juga memiliki metode-metode khusus seperti bool atau len, mana ketika kita menggunakan if Python akan memanggil bool untuk mengevaluasi apakah objek tersebut dapat dianggap bernilai true atau tidak. Jika kita belum definisikannya, Python akan menggunakan nilai default. Sini kita masuk ke contohnya. Nah, di sini kelas vektor. Di sini ada kelas vektor, mana
sini ada kelas vektor mana pada saat objeknya itu dibuat, metode ini dijalankan secara otomatis dengan menginisialisasikan objek tersebut, mana kita membuat sebuah list berisi nilai 0 sebanyak d elemen dengan elemen d, dimana untuk elemen d ini dia adalah dimensi dari vektor itu sendiri. Misalnya jika d itu sama dengan 3, maka vektor akan menyimpannya dalam bentuk list sebanyak dengan list 0 ada 3 0,0,0, yang berarti vektor 3 dimensi ini semua komponennya adalah 0. Kemudian ada fungsi len, mana untuk fungsi len ini untuk memanggil lengkap pada objek vektor. Nah, Python itu memanggil metodenya secara otomatis untuk mengetahui apakah dimensi vektor tersebut berada dalam hal ini atau tinggal mengembalikan panjangnya dari list course. Dan ada get item dan set item. Nah, untuk kedua metode ini dia itu untuk menggunakan untuk like-nya list biasa get item jika kita akan mengambil komponen pertamanya dari vektor, sedangkan set item itu untuk menulis atau menampilkan apakah untuk mengubah nilai komponen kedua vektor menjadi misalnya 5. Nah, dan ada fungsi add atau fungsi add. Nah, inilah dia yang dinamakan overloading operatornya. Nah, pada bagian ini dalam metode add ini kita mendefinisikan bagaimana kedua vektor itu ditambahkan. Kemudian Python akan secara otomatis memanggil metode ini ketika kita menuliskan misalnya V1 tambah V2. Nah, pertama dia akan mengecek apakah kedua vektor memiliki jumlah dimensi yang sama menggunakan len self sama dengan len other ini. Jika tidak cocok, ia akan menampilkan raise value error. Nah, kemudian kita membuat result atau vektor baru dengan panjang yang sama, kemudian menjumlahkan setiap komponen dari self dan other itu secara satu persatu. Nah, dan ada underscore untuk fungsi EQ dan EQ dan NA. Nah, untuk keduanya ini, untuk EQ ia itu akan mengembalikan nilai true jika dua vektornya memiliki koordinat yang sama, yaitu jika isi list course dari keduanya sama. Dan untuk yang NA, dia ini seperti untuk memanggil not self other, artinya dia hanya membalik hasil dari EQ, sehingga bisa kita membandingkan dua vektor yaitu menggunakan sama dengan atau sama dengan secara natural. Dan ada representasi dari nilai string. Nah, di sini fungsi ini itu memanggil saat kita mencetak objek menggunakan print, yaitu untuk agar hasil outputnya itu terlihat lebih rapi. Misalnya jika vektor kita adalah berisi list 1, 2, dan 3, maka saat memprint v akan menghasilkan 1, 2, 3 daripada mencetak format berupa memori objek. Nah, kemudian hasilnya. Nah, di sini membuat ada 4 objek vektor, ada A, B, dan C dengan vektor berdimensi 5. 5, sedangkan untuk D dia itu vektor dengan panjang 0 atau 0. Dan menggunakan len sini kita mendefinisikan dalam kelas vektornya itu
dengan hasil output A dimensi sama dengan atau titik 2 dan juga B dimensinya. Kemudian A dalam kurung 293 ini dan B dalam kurung 392 dia itu untuk set item untuk mengatur nilai pada indeks kedua dan ketiganya. Apakah hasil untuk A dan B itu, sehingga hasil untuk A dan B itu memiliki nilai-nilai yang berbeda atau tertentu. Kemudian sini ada operasi C sama dengan A tambah B. Sini Python memanggil memanggil metode A titik underscore add B, dimana untuk menjumlahkan setiap komponen dari A dan B, kemudian hasilnya disimpan dalam C di variabel C. Dan mencetak menggunakan metode str untuk menampilkan hasil penjumlahan dari C dengan format hasil penjumlahan dari C. Meskipun di sini tidak ada iter, Python itu tetap bisa melakukan iterasi karena ada tadi fungsi getItem dan len, sehingga Python itu akan mencoba menampilkan akan mengambil nilai C itu sampai ke indeks errornya. Nah, di sini dalam pernyataan if ini, meskipun kita tidak mendefinisikan metode boolean, Python secara default akan tetap menggunakan len untuk menentukan nilai booleannya. Jika panjang vektornya adalah 0, maka dianggap false. Jika panjang lebih dari 0, maka akan dianggap true. Sehingga karena di sini hasil D-nya adalah vektor 0, maka hasilnya adalah the vector has zero length. Vektor memiliki panjang 0 atau kosong. Dan kita masuk ke iterator for class. Nah, untuk iterator class ini itu untuk memungkinkan kita bagaimana menggunakan objek dalam perulangan, seperti seperti misalnya for item object, untuk membuat kelas menjadi lebih iterable. Dan di sini kita menggunakan sintaks next dan iter dengan mendefinisikan getItem dan len. Di sini ada contohnya. Nah, kemudian di sini ada contoh implementasinya. Di sini ada dibuat kelas sequence iterator, yang dimana untuk bagian ini untuk menyimpan urutan datanya ke dalam variabel self sequence, dan yang indeksnya itu dimulai dari -1. Saat kita memanggil elemen pertama, indeks ini akan langsung naik ke 0, indeks 0. Kemudian fungsi next ini karena dia itu bagian yang akan memanggil setiap Python-nya. Nah, untuk memanggil setiap kali Python membutuhkan elemen selanjutnya, misalnya dalam for loop pertama, indeks ini akan dinaikkan, lalu dicek apakah masih ada data. Jika ia akan mengembalikan elemennya. Jika tidak, ia akan memberikan sinyal bahwa iterasinya itu selesai dengan stop iteration, dan memperhatikan di stop iteration ini. Nah, dalam iter secara konvensi ini dia itu harus mengembalikan dirinya sendiri ke self, supaya
Python itu tahu bahwa objek ini memang adalah iterator yang valid. Nah, jika kita lihat hasilnya di sini, kita punya di sini ada list data itu 7892, 3 dan 5. Mana jika kita masukkan ke sequence iterator, ia akan langsung bisa kita iterasi menggunakan for, sehingga hasilnya itu ya tiap elemen akan dicetak satu per satu, disusun dari atas hingga ke bawah, dari awal hingga akhir. Dan kita lanjut. Nah, di sini juga ada implementasinya, membuat kelas iterator menggunakan len dan get item fungsi dari len dan get item. Nah, sini ada kelas range. Sini dia itu dan di sini dia kelas range. Di sini dia kelas range dia ini menggunakan fungsi get item dan next, sedangkan untuk implementasinya sebelumnya itu menggunakan iter dan next. Untuk yang ini di kelas range ini dia menggunakan fungsi len dan get item. Nah, fungsi len ini dia itu untuk membalikan panjang dari koleksi kita seperti jumlah elemen dalam listnya. Sedangkan get item dia itu untuk memanggil secara otomatis ketika kita mengakses elemennya berdasarkan indeks. Misalnya objek Python akan memanggil objek get item null. Ini kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada inheritance. Nah, inheritance ini itu pewarisan, dimana konsepnya itu yaitu membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas sebelumnya, sehingga kita itu bisa membangun struktur program yang lebih hierarkis. Nah, sini cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktur suatu paket perangkat lunaknya itu adalah secara hierarkis. Nah, untuk fungsi abstraknya itu bisa dikelompokkan bersama berdasarkan tingkatannya. Nah, abstraksinya itu juga bisa berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum seiring sejauh apa kita menelusuri hierarkinya. Dan pewarisan ini memungkinkan adanya kelas baru yang disebut dengan subclass atau child class yang didefinisikan berdasarkan kelas yang ada base class, dari base class atau parent class, atau juga superclassnya sebagai dari titik awal. Nah, kelas ini juga mengkhususkan perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi yang baru yang bisa menggantikan metode yang ada. Subkelasnya juga ini bisa diperluas superkelasnya dengan menambahkan atau menyediakan metode baru. Nah, di sini ada contoh Python hierarchy of exception. Nah, di sini ini adalah struktur hierarkinya dari atas hingga ke bawah, yang dimulai dari base exception. Dia ini adalah kelas input utama dari semua jenis exception di Python, dimana kemudian diturunkan dari base exception menjadi exception. Nah, untuk exception ini adalah kelas dasar untuk semua error standar yang biasanya kita tangani menggunakan try except
Dan turunan exception itu ada system exit, keyboard, interrupt, yang mana ini juga dari base exception. Kemudian turunan selanjutnya ada value error, lookup error, arithmetic error, dan error. Kemudian ada lagi diturunkan lagi menjadi index error, key error, dan zero division error. Nah, misalnya untuk zero division error ini dia ini kan adalah turunan arithmetic error, dan index error serta key error adalah turunan dari lookup error. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sini adalah contoh kelas kartu kredit. Nah, untuk kelas kartu kredit ini dia itu membuat kelas kredit card, yang mana ini untuk menyimpan berbagai data pengguna seperti nama penggunanya, bank, nomor akun, batas kredit atau limit, dan saldonya, balance-nya. Nah, di sini dia mendefinisikan beberapa fungsi atau metode yang pertama terlebih dahulu mendefinisikan definitnya. Nah, itu tadi menyimpan untuk informasi penggunanya, nama penggunanya, bank, account, limit, dan balance-nya. Nah, untuk fungsi customer, get bank, customer, bank, account, limit, dan balance, dia ini untuk mengembalikan atribut masing-masing atribut yang terkait. Dan ada fungsi charge atau charge. Nah, dia ini untuk menambahkan pembelanjaan ke dalam kartu dan membuat make payment untuk mengurangi saldo ketika adanya pembayaran. Hingga dalam bagian pengujian itu, ketika kita membuat 3 kartu kredit dan menyimpannya dalam list bernama wallet, kita melakukan simulasi transaksi dan pembayaran serta yang menampilkan hasilnya. Yang dapat menampilkan hasilnya. Jika kita mengikuti fungsi dari kelas ini, dia tuh mewarisi akun baru untuk pelanggan yang memungkinkan kita bisa mengambil data terkait yang berhubungan dengan pelanggan. Kemudian bayanya itu dibebankan ke kartunya, kemudian juga dapat melakukan pembayaran dengan tetap menjaga saldo kartu, sehingga bayanya itu tidak dapat melebihi batas dari kartunya. Di sini ada lagi contoh kelas inherited. Nah, dia di sini mewarisi kelas sebelumnya, itu menjadi predatory credit card. Nah, dia mewarisi kelas selanjutnya, jadi ini sebagai kelas anak, dia mewarisi konstruktor kelas dari induknya untuk membuat pelanggan baru, sehingga dapat mengubah perilaku penagihan kartu itu menjadi lebih tegas dengan mengenakan biaya sekitar $5 jika penagihannya digital. Kemudian memodifikasi fungsi penagihan kartunya dengan membebankan bunga pada saldo yang jatuh temporer. Nah, ada contoh lain untuk inheritance. Nah, di sini dia itu ada progression. Nah,
progression ini sebagai kelas dasar, dia itu menggunakan sintaksi generator next dan iter untuk menyediakan kemampuan iterasinya. Nah, dalam progression ini dibuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuannya, yaitu ada arithmetic progression, geometric, dan Fibonacci. Sini ada ada contohnya, ada implementasinya. Nah, untuk arithmetica progression ini, dia itu membuat kelas arithmetica yang mewarisi dari progression sebelumnya dengan menambahkan properti increment. Nah, dimana advance pada fungsi advance-nya ini dia di override agar dapat menambahkan nilai incrementnya itu ke nilai yang sekarang. Kemudian sehingga akan menghasilkan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dia ini untuk operasinya ini dia seperti dikalikan dengan 2. Dia itu dikalikan dengan 2. Mana setiap kelas anaknya itu dimodifikasi kelas dasar yang menggunakan konstruktor init dengan mengubah metode advance-nya. Dan untuk geometric progression, dia itu seperti melakukan perkalian di setiap langkahnya. Misalnya untuk base sama dengan 2, maka urutannya itu 1, 2, 4, 8, 16. Jadi dia seperti setiap angkanya itu dikali dengan 2. 1 kali 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan 4 kali 2 sama dengan 8. Ini begitu seterusnya. Nah, untuk Fibonacci progression, dia itu menyimpan 2 nilai dalam current dan ref. Nah, setiap kali fungsi advance itu menjumlahkan keduanya untuk mendapatkan nilai yang berikutnya, dia itu menjumlahkan nilai antara kedua nilai sebelumnya. Seperti 0 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 2, ini dan begitu seterusnya. Nah, untuk ketiga progression tadi, dia itu sama-sama menghasilkan urutan angka, tetapi dengan menggunakan logika yang berbeda. Ya, kita hanya perlu mengganti setiap satu bagian pentingnya itu menggunakan metode advance, dan hasilnya itu akan menjadi sangat berbeda lagi. Dan kita masuk ke kelas abstrak. Nah, kelas abstrak ini dia itu dapat dianggap sebagai sebuah blueprint atau template untuk kelas lain. Nah, karena kelas abstrak ini itu berisi satu atau lebih dari metode abstrak. Nah, metode abstrak itu sendiri adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki implementasi. Nah, kelas abstrak itu tidak dapat diwujudkan karena kelasnya ini memerlukan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasinya. Dan kelas abstrak itu perlukan untuk menyediakan abstraction atau antarmuka yang sederhana dengan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Python ini menyediakan kelas abstrak yang mendeklarasikan kelas abstraknya itu berdasarkan kelas dasar abstrak yang dapat
diwarisi oleh kelas anak lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, untuk yang implementasi ini, yaitu menggunakan kelas animal sebagai kerangka dasar untuk berbagai jenis hewan. Berbagai jenis hewan, karena kita tidak tahu bahwa secara umum bagaimana semua hewan itu bisa bergerak. Sehingga kita menjadikan Tenga di sini dia membuat metodemu sebagai abstrak metodenya. Dimana setiap kelas anaknya ini dia itu ada human, ada snake, dan ada dog dan lion. Nah, di sini setiap kelasnya itu mendefinisikan sendiri bagaimana cara bergeraknya, bagaimana cara bergeraknya. Jika kita membuat objek dari animal langsung, maka akan error karena metodenya itu belum lengkap. Nah, kemudian contoh keduanya. Nah, contoh keduanya ini adalah ada kelas anak, namanya itu adalah kelas abstrak class example. Nah, mewarisi kelas anaknya itu DO42. Sini dia mengimplementasikan metode abstrak dengan melakukan do something jika mewarisi konstruktor dari kelas dasarnya. Nah, kelas dasar dengan menggunakan metode do something, ya yang belum diimplementasikan kelas do42 ini mewarisi dan mendefinisikan metode do something dengan logika penjumlahan di value tambah 2, karena semua metode abstraknya itu sudah terdefinisi, maka objeknya itu bisa dibuat dan digunakan. Dan masuk bagian namespace dan object oriented. Nah, namespace ini adalah ruang nama kelas, yaitu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam isi definisi kelas. Nah, sini kelas nama kelas dari kartu kredit. Sini fungsi-fungsi itu ada init, customer, bank, account, make payment, balance, limit, dan charge. Dan kan kelas namespace dari predatory credit card dia hanya ada 3, yaitu init, process, mode, dan charge. Dan ada ruang nama untuk objek predatory credit card itu customer, bank, account, balance, limit, dan APR. Nah, ini dia itu nama kelas fungsi-fungsi dari implementasi sebelumnya. Nah, kemudian ada pembahasan yang terakhir ini, itu ada shallow dan deep copying. Nah, dalam melakukan penyalinan objek di Python itu ternyata tidak semuanya itu bisa di-copy. Nggak semua kopian itu sama. Ada 3 cara berbedanya caranya. Itu ada aliases, shallow copy, dan deep copy. Nah, aliases ini itu dia sebenarnya bukan kopian, bukan menyalin. Cuma dia itu seperti membuat nama lain untuk objek yang sama. Jadi perubahannya itu di satu nama akan kelihatan di nama lainnya. Kemudian untuk shallow copy dia itu membuat salinan dengan satu tingkat, tapi bagian dalamnya itu masih terhubung. Jadi kalau datanya itu seperti bercabang, seperti list di dalam list, perubahannya itu bisa berpengaruh, bisa saling memengaruhi. Kemudian ada deep copy, dia itu adalah cara yang paling aman jika kita ingin dua objek itu benar-benar terpisah,
sampai ke struktur dalamnya. Struktur dalamnya. Nah, di sini dia itu ada dua gambar, mana di sini dia itu Pythonnya itu membuat list baru palette, tapi isinya itu masih mereferensikan objek warna yang sama dengan warmstone. Nah, jadi jika kita menambahkan atau menghapus elemen dari palette tanpa ia tidak akan mengaruhi warmstone. Jika kita mengubah elemen di dalamnya, misalnya menjadi warna merah, maka perubahannya juga akan terlihat di warmstone. Di warmstone. Dan untuk yang nomor selanjutnya, nah di sini dia itu menggunakan copy the copy untuk membuat salinan. Jadi Python itu tidak hanya menyalin isi listnya, tapi juga semua semua isi dalam list, termasuk objek dan warnanya. Jadi sekarang untuk palette dan warmstone itu benar-benar terpisah atau independen, kecuali kalau kita ubah satu warnanya di palette, dia tidak akan berpengaruh di warmstone-nya. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir ya, ringkasannya itu tadi topik-topik yang telah kita bahas tentang object oriented programming. Nah, programming dalam Python. Nah, adapun yang telah kita pelajari tadi itu tentang apa itu OOP dan kenapa dengan OOP. Nah, untuk OOP itu sendiri itu adalah pemrograman berbasis objek yang nyata yang kita gunakan karena programnya itu lebih modular, bisa dipelihara, fleksibel, dan dapat dikembangkan ulang. Dan bagaimana membuat kelas dan objek, yaitu dibuat menggunakan keyword class, dan objeknya itu diciptakan dari kelas tersebut menggunakan metode init yang digunakan sebagai konduktor untuk menginisialisasikan atribut dari objek. Nah, bagaimana overload standard operator function for user defined classes. Nah, operator standarnya itu seperti tambah, str, dan len bisa di overload menggunakan metode khusus seperti underscore str dan len agar sesuai dengan logika kelas yang kita gunakan. Nah, bagaimana juga struktur program dari inheritance itu dia memungkinkan setiap kelas baru mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Nah, subkelasnya itu bisa ditambahkan atau diganti sesuai dari perilaku dari superkelas untuk membangun hierarki yang lebih logis. Bagaimana membuat dan menggunakan abstrak kelas? Abstrak kelas itu dibuat menggunakan modul ABC, dan dekorator abstrak metode. Kelasnya itu tidak dapat diinstansiasi dan digunakan sebagai kerangka yang harus, jadi dia itu harus dilengkapi oleh kelas turunannya, oleh kelas selanjutnya. Nah, dan perbedaan antara shallow dan deep copying. Shallow copy itu dia menyalin objeknya dari luar saja, tapi referensinya tetap menunjuk ke objek dalam yang sama. Sedangkan deep copy dia itu membuat salinan secara keseluruhan, semuanya secara lengkap, termasuk seluruh elemen di dalamnya, sehingga dua objeknya itu benar-benar terpisah. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya bahas atau jelaskan tentang object oriented programming dalam Python ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.